Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahma, stambuk A4 01201665. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran konsep dasar sains SD dari materi pertama sampai terakhir. Hakikat sains. Hakikat sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis. Melalui inquiry yang dilanjutkan dengan empiris secara terus-menerus. Merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap, keinginan, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyikap rahasia alam semesta. Keanekaragaman makhluk hidup. Dengan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, kita dapat mengetahui keadaan keanekaragaman gen yang merupakan modal dasar untuk melakukan rekayasa genetik. Dapat mengetahui keanekaragaman jenis yang dapat menuntun kita untuk mencari alternatif dari bahan pangan dan sandang untuk kebutuhan hidup kita. Dan keanekaragaman ekosistem dapat mengembangkan sumber daya hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu. Makhluk hidup. Makhluk hidup dan lingkungannya sangat erat kaitannya. Semua kegiatan makhluk hidup akan berkaitan dengan lingkungan, mulai dari makhluk hidup bernafas, makan, minum, dan semua kegiatannya akan berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Ada 3 hubungan antara dua makhluk hidup yang beda jenis yang berada di satu lingkungan, yaitu simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup tak lepas dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu sendiri mempunyai arti, yaitu bersifat irreversibel yang tidak dapat kembali pada bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik dan hormon, air dan nutrisi, cahaya, oksigen, suhu, kelembapan, dan pH. Pertumbuhan pada hewan sering disebut juga perkembangan, yaitu perkembangan dari zigot sampai dewasa. Pertumbuhan dimulai dengan peleburan ovum dengan spermatozoa dan dihasilkan zigot. Zigot akan bermitosis terus-menerus, sedangkan pada manusia mengalami 2 tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu prakelahiran dan pasca kelahiran. Struktur tubuh manusia dan sistem organ. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia terdiri atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Itulah tadi pembawaan materi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.